Sorry interupsi. Berarti di kuburan syuting tuh? Syuting. Iya, di kuburan. Wow. Kuburan kita gali di Dan situ. bulan yang puasa. Dan bulan Bulan puasa. Dan panas banget kan di Jogja tuh. Terus tiba-tiba ada yang kesurupan pula, ya kan? Wah kacau sih. Karato atau Kadimas enggak kan? Oh enggak, Oh, enggak. kita enggak ya. Kita chill aja. Kita Chill tuh anak aja. chill Jakarta soalnya. Oh gitu. 6 jam direndam, di dalamnya ada air jorok banget dan ada ulet-uletnya juga. Terus di depan sini ada ulet. Terus yang jadi tantangan lagi buat aku adalah kalau di teaser tuh kan ada ayam ya Iya, iya. di kepala aku. Wah, itu aku bener-bener geli banget karena ayamnya beneran metong di depan muka gue. Bapak kan meninggalnya hari Selasa, Kliwon. Bukan hari yang bagus itu. Jadi, kematian di hari sial itu beneran ada. Jangan sampai ada anggota keluarga yang diajak ikut Bapak. Ibu akan ajak kalian. Jadi tadi merupakan trailer dari film Almarhum yang rilis pada tanggal 9 Januari ya. Gimana nih? Mungkin di startnya basic dulu lah. Mungkin dari Kak Ratu Sofia dulu boleh memperkenalkan diri dan sebagai siapa sih di film Almarhum ini? Oke, aku namanya Ratu Sofia, berperan sebagai Nuri di film Almarhum. Nah, Nuri itu siapa? Mungkin boleh tipis-tipis. Boleh. Nuri itu salah satu, Nuri itu adiknya Mas Esa. Dia anak yang berpendidikan, dia anak yang pengertian, yang lemah lembut gitu, anak yang nurut sama orang tuanya, sama bapaknya, apalagi dia nurut banget. Soft girl gitu. ya? Soft girl, dia Oh, soft sangat banget. soft girl ya. Beda Oke. sama Ratu Sofia. Wow. Oke. Terima kasih Kak Ratu dan boleh Kak Dimas mungkin boleh memperkenalkan diri dan langsung seperti tadi. Boleh. Halo, saya Dimas Aditya. Di film Almarhum ini saya berperan sebagai Wisesa. Wisesa ini anak tertua dari 3 bersaudara. Dia adalah dokter dan karakternya memang orangnya keras dan tidak percaya dengan hal-hal klinik. Dia iya. orangnya sangat modern banget pikirannya. Jadi dia lebih orang yang sangat realistis, sangat logis. Jadi pemikirannya orang kota banget lah. Tapi dokter berarti pas riset untuk film ini apakah mempelajari dulu gitu? Apa sih sebenarnya dokter itu ngapain? Sebenarnya kalau di spesifik tentang kedokterannya itu memang nggak diungkap di film ini. Oke. Lebih ke arah karakternya gitu. Karakter dokter itu seperti apa sih gitu. Bukan bagaimana dokter itu bertindak di rumah sakit, bukan seperti itu. Oke, berarti apa sih jatuhnya tapi dia tetap profesi dokter sih. Profesinya dokter. Oh, kalau boleh tahu siapa tadi maaf? Nuri ya. Si Nuri itu masih sekolah kan? Dia kuliah. Baru lulus dia. Baru lulus. Oke. Berarti ya adik kakak ya? Adik kakak. Ratu adik Sofia kakak. dan Kak Dimas di sini Iya. sebagai adik kakak. Dari 3 bersaudara. Aku Dari anak 3 kedua. bersaudara. Pertama, kedua, ketiganya lagi syuting. Lagi syuting, lagi berhalangan hadir ya. Berhalangan Tapi hadir. nggak apa-apa. Ini aku pengen nanya nih. Jadi pas awal-awal nih mendapatkan tawaran untuk film Almarhum ini yang sebenarnya dari judul juga cukup intimidatif ya. Almarhum, wow. Aku pun pasti kayak siapa yang Almarhum? Oh, film gitu. Gimana sih awalnya tuh di pitching mungkin sama produser atau saudaranya? First impression-nya apa gitu loh. Ratu Sofia dulu mungkin boleh. Kalau aku sih waktu itu ditawarin untuk screen test dulu di kantor. Jadi cuman dikasih lembaran aja dari karakter aku gitu. Awalnya tuh aku belum tahu the whole story-nya, belum tahu. Jadi ya aku cobain yang ada di kertas aja sebenarnya. Karena waktu itu langsung ditawarin gitu. Terus screen test, baru beberapa minggu kemudian
lock ternyata. Nah baru tuh di situ aku dikasih whole story-nya, aku baca baru aku tertarik itu gara-gara di sini tuh bener-bener kental banget adat istiadatnya sih. Oh, ada di situ. Ya, Justru walaupun itu ya. iya, walaupun yang bikin aku hook. sama Mas Sesa itu kita anak kota ya kalau bisa dibilang anak kota, Iya. kuliah di kota gitu kan. Tapi di seluruh cerita ini tuh bener-bener tentang adat banget sih lebih tepatnya. Oh, jadi justru Kak Ratu tuh dapet ke hook-nya tuh gara-gara adat Istiadat yang aku pun sebenarnya nggak tahu. Oh, jadi mempelajari dong. Iya, karena aku orang Aceh kan. Mhm. Nah itu adat istiadat tuh dari Jawa ya, dari Gunung Kidul Gunung sebenarnya, Kidul. dari Wow. Jogja gitu, Jawa. Iya. Jogja Lebih kan ya benar, Jogja. lebih ke Jogja atau ke Jawa Tengah Iya, sih Jawa lebih Tengah kesana. gitu. Oh, berarti pas pertama kali ini mempelajari juga dong, soalnya Oh iya, adat Jawa, iya, Gunung Kidul mempelajari. specifically Iya. seperti ini gitu. Iya, mempelajari tentang apa adatnya, tentang terus mitos-mitosnya Mitos-mitos. gitu. Oke, kalau Kak Dimas sendiri mau nanya, kalau Kak Dimas bukan orang Jawa juga untuk ini atau Kak Dimas orang Jawa? Ada Jawanya tapi juga nggak full Jawa. Nggak sih. full Jawa. Hmm. Oke. Nah, kalau Kak Dimas waktu itu gimana nih pas pertama kali? Mungkin tadi sama menerima semacam skrip itu jatuhnya ya, Kak? Kalau dia lu kasih skrip ya? Apa Lu waktu screen test ya? Screen enggak, test. waktu screen test tuh aku cuma Oh, tapi sempat screen test ya? Screen test kan ya, gue. oke. Kalau waktu itu kalau aku sih waktu itu nggak screen test. Jadi memang dapat sinopsis, cuman sinopsis aja, jadi belum full script gitu. Tapi pas baca sinopsisnya memang, wah ini rame ya ceritanya, maksudnya tentang keluarga. Dia cuman sekitar keluarga aja. Jadi dia nggak keluar dari keluarga. Pokoknya jadi konfliknya itu cuman sekitar keluarga dan Tapi tradisi. rame, iya. Tapi rame. Konfliknya Di rame dalamnya banget, konfliknya padahal rame. keluarga doang. Padahal cuman keluarga doang gitu. Jadi Iya. gue bilang, wah ini kayaknya baru nih dari horor-horor yang pernah aku Iya. peranin gitu. Ini kayaknya tentang konflik keluarga tapi ada menyangkut tentang kultur dan tradisi, dan di sini karakterku memang ini banget lah ya. Kuat banget. Iya, kuat banget, belum pernah kayaknya. Kuat banget. Belum pernah. Ntar lu kuat banget nih maksudnya dalam artian kuat atau maksudnya karakternya penuh makna semacam itulah. Penuh gitu. makna dan berbeda ya. Dan berbeda. Anaknya keras lah. Anaknya Ibaratnya, keras. Oh. Orangnya keras banget. Nah, berarti gitu. kontras sama adiknya dong. Kontras yang banget. kontras. soft Yang ini gitu. yang benar-benar keras, nyebelin banget gitu, yang Hmm. kayak nggak mau dengar omongan orang satu biji pun. Oh. Gitu. Dia lebih percaya dengan apa ya? Dengan logika. Iya. Logika. Anaknya logika banget. Logika banget. Oh, kalau Nuri percaya? Percaya. Setengah-setengah dia. Sebenarnya dibilang percaya juga nggak percaya full, Mm-mm. dibilang nggak percaya juga harus percaya gitu loh. Kepepet Ya, anaknya sebenarnya. Ngikut aja. Si Nuri ini anaknya ngikut aja. Ya, oke. Wah, menarik sih. Tapi aku pengen nanya Mhm. tentang judul nih sebenarnya. Iya. Makanya tadi aku bilang kan judulnya sebenarnya sangat apa sebutannya emang hook. Ya, Apa Apa? sebutannya gitulah. Iya. Creepy sih Creepy, lebih iya. Terus pas pertama kali mendengar judul Almarhum, itu tuh waktu itu pas ini awal memang langsung ada judul Almarhum. Judul Almarhum. Almarhum Iya. langsung judulnya. langsung. Oke. Itu apa yang ada dalam benak kalian gitu loh? Karena ya kan maksudnya kalau almarhum tuh kan dari bahasa Arab ya kan, dan lebih ke condong ke agama Islam gitu. Iya, iya. Nah, apa yang ada dalam benak kalian tentang almarhum gitu? Terserah nih siapa dulu yang mau mulai nih. Ya, di Oke. belakang aku sih almarhum itu ya sebutan untuk orang yang sudah meninggal ya, Iya, laki-laki. betul. Iya, laki-laki. almarhum iya juga dan ya. almarhumah kan. Iya juga ya. Almarhum buat laki-laki. Nah, Heeh. waktu aku tahu judulnya almarhum, Mm-mm. aku screen test tuh aku sebenarnya sempet tanya sama kasdirnya kayak ini tuh cerita tentang apa sih? Mm-mm. Ya, jadi ini tentang kematian. Cerita tentang kematian yang karena culture-nya kuat banget, jadi tuh dipercaya oleh orang-orang di desa sana yang ikut gitu gara-gara matinya di hari sial. Oh, hari sial. Oh, Iya. oke. Itu Gitu. bisa kita kulik lagi Intinya tentang almarhum hari sial. kematian itu. lah. Oke, Gitu. oke. Tapi sebelum Kak Dimas jawab, karena sudah ada papan tulis, kita istirahat dulu nggak apa-apa. Oke, Ultimate, papan tulis. Ultimate, jangan kemana-mana ya, tetap di Ulti Polik TPS. Kembali lagi di Ulti, masih bersama Kak Ratu Sofia dan juga Kak Dimas dari film Almarhum. Oke, tadi belum kelar ya, kita lagi ngobrol tentang Almarhum itu sendiri. Kak Ratu udah jawab, Kak Dimas yang belum jawab nih. Jadi apa impresi atau ya almarhum gitu? Wow, gitu. Almarhum Menurut itu Kak kan Dimas, sebenarnya kayak artinya kalau nggak salah tuh orang yang terkasih ya. Mm-mm. Dan identiknya ketika orang itu yang terkasih, yang kita kasih itu meninggal gitu, dapat gelarnya almarhum gitu. Dan ya pasti film ini berhubungan tentang kematian, tentang ajal. Yang menjadi apa namanya ya, menjadi poinnya adalah bagaimana ini
bikin satu cerita yang menarik dan membahas tentang kematian. Yang kematian tuh di dalam cerita ini nih bisa datang kapan aja, kepada siapa saja, dan apa yang kita persiapkan ketika ajal itu datang. Seperti itu sih sebenarnya. Oke, karena maksudku, aku pun sebenarnya jujur aja nih ya, aku pun bukan horror is not my favorite lah gitu, karena memang penakut. Sebenarnya lebih ke situ. Jadi penasaran juga gitu loh dengan jatuhnya kan temanya karena judulnya almarhum, berarti temanya salah satunya yang terjadi adalah kematian. Gitu. How do you cope with kata kematian gitu loh di film ini gitu loh? Apakah mungkin ada rasa duka cita yang spesifik atau memang harus gimana gitu loh pas lagi syuting, terutama pas lagi syuting ya? Atau mungkin merasakan hal yang apa gitu mungkin pas lagi syuting? Kalau aku sih nggak ada ya. Nggak Lebih ke kayak aku fokus dengan karakterku, bedah skenario aja. Untuk almarhum sendiri tuh lebih ke kayak ya itu semua rasa sih yang dibangun dan chemistry pemain. Jadi aku tuh nggak terlalu memikirkan kayak oh ada keluarga aku yang meninggal jadi aku harus ngerasain yang kayak gitu. Aku nggak kayak gitu sih. Gitu ya? Lebih ke kayak ya merasakan apa yang terjadi di saat itu aja. Di scene itu. Nggak pernah nge-flashback ke orang terdekatku yang meninggal di in real life ya. Nggak ada kayak gitu sih aku. Oh, kalau Kak Dimas mungkin atau sama? Mungkin karena dia masih muda kali. Oh, oke. Umur 20 ya? Deep nih. Kalau gitu udah masuk ke umur-umur segini tuh, 4 ke atas tuh pasti udah kayak baper jadinya. Kalau dibawa tentang itu kan karena kita syutingnya memang di lokasinya kuburan beneran. Iya. Waktu pemakaman ya kan? Oh iya. Kuburan beneran. Ya kuburan beneran di Jogja. Itu kalau nggak salah tuh deket mana ya? Kuburan kuno ya, kuburan lama ya. Banget. Pusaka gitu. Iya. Sorry interupsi. Berarti di kuburan syuting tuh? Iya, di kuburan. Wow. Kuburan kita gali di situ. Dan bulan puasa. Dan tahun ini? puasa. Tahun ini. Tahun ini? Oh iya, tahun ini ya? Tahun ini. ya? Awal Februari kan? Oh yes. Ceritain dong gimana waktu itu pas syuting di kuburan? Syuting di kuburan tuh hari pertama puasa. Ada yang kesurupan. Ada yang kesurupan. Lama banget ya Lama semuanya. banget. Semuanya. Terus gimana tuh? Ini jadi penasaran nggak beneran tahu gue. sih. Puasa cuy. Hari pertama puasa. Siang, sore. Siang bolong. Itu bener-bener aus gila, parah. Nggak tahu, vibes-nya tuh nggak enak banget. Dan panas banget kan di Jogja tuh. Terus tiba-tiba ada yang kesurupan pula, ya kan? Wah kacau sih. Karato atau Kak Dimas enggak kan? Oh enggak. Kita enggak. Kita chill aja. Kita tuh anak chill Jakarta soalnya. Oh gitu. Tapi kita udah terlalu capek untuk handle itu, jadi kita cuma ngeliatin orang lagi puasa siang-siang cuy, Pak. Itu lagi hari pertama. Tadi Kak Roto sempat mention hari pertama puasa. Jadi waktu kru ada yang kesurupan, kita yang kayak bener-bener. Aduh, bentar dulu. Taruh deh, capek. Bentar, yang ngurus dia siapa nih? Iya, kru yang lain. Oh, ada kru yang lain. Soalnya di situ juga scene kita itu gong banget. Scene harus nangis-nangis karena orang meninggal. Scene pemakaman. Yang bener-bener harus nyiapin tenaga banget buat nangis-nangis. Jadi kayak gitu-gitu nggak mau urusin deh. Bentar, berarti maksudnya pas dia kesurupan itu pas lagi di tengah scene kah? Atau sebelum atau sesudah? Kesurupannya tuh kayak meraung-raung gitu. Meraung gitu. Itu kita lagi take. Enggak, tapi itu karena kita lagi di Jawa mungkin bahasanya bukan. Oh ya bukan yang mau ya, maaf ya Jogja ya. Iya. Oke. Terus akhirnya berakhirnya gimana tuh si? Ya udah. Akhirnya dia setelah dia baikan tuh kayak capek gitu, kecapean gitu. Jadi kayak yang lemes. Karena emang kuburannya kuburan pusaka gitu. Iya. Oh, buka puasa. Dia buka puasa duluan. Iyalah. Oh iya sih. Kalau betul cewek cowok? Cewek. Oh cewek. Dalam itu cowok aku kira. Oh enggak, cewek. Dan itu karena emang si kuburannya itu tuh serem banget. Kuburannya tuh memang tinggi banget. Gitu loh. Iya. Kayak kuburan kiai-kiai gitu. Udah kuburan lama gitu bisa. Bentar, tapi itu kuburan orang beneran. Iya. Ya iya dong. Masa bohong? Kayaknya kirain kayak ada lahan kosong terus digali. Terus banyak banget kuburan. Gak main kita di situ. Asik. Kita mainnya di tempat beneran aja. Iya. Kalau ada tempat hantu disamperin sih. Iya, disamperin. Kalau ada hantunya kita masukin nyari masalah aja sih. Padahal kan lagi siang ya. Siang bolong. Tapi kita di sana sampai malam kok. Berarti sampai buka puasa, break, terus lanjut? Iya. Lanjut. Masih lanjut. Nah, sebelumnya kita malah sampai pagi. Di dalam liang lagi dia. Liang apa ya? Liang kubur. Jadi benar-benar digali. Di area pemakaman itu digali buat liang lahat. Terus mayatnya bukan mayat dummy, ini yang beneran ya, orang beneran loh. Orang beneran. Tapi belum jadi mayat. Belum jadi mayat. Jadi iya, dimayatin orang aja. beneran dikafanin. Dikafanin. Kita gendong nih orang ke dalam liang lahat.
Wow. Orang beneran. Beneran. Iya. Bulan Yang aku- puasa, tengah-tengah siang Yang bolong. gue juga nggak ngerti kenapa harus orang beneran. Iya. Mungkin dapat supaya dapat heal-nya ya. Iya. Mungkin. Tapi kan gue kasihan yang jadi mayat. yang jadi ya. mayatnya kasihan Udah gitu. dikafanin, kepanasan, Iya. nggak bisa gerak. Ada yang Begitu kesurupan. Udah Iya. kita megang tiga, kan bertiga nih berat Iya, banget iya. kan. Dan itu tinggi banget gitu digalinya. Tinggi ya? Pas udah masuk gitu kan, oke, cut. Kita pada naik ke atas. Si mayat yang udah Begini. di kafan, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kan. untung dia dikasih Kan- minum. Iya, ya, cuma dikasih minum, Mbak. Kita kan puasa. Tapi kan tetap dalam tanah ya? dia nggak puasa. Dia nggak puasa. Tapi kan tetap Dalam tanah. Dalam tanah. Wow, ini Jadi pas udah di-cut ya saking panasnya. Wah kan kita kacau. harus Pokoknya naik. hari itu keliangan parah sih. Itu berat banget. Berat banget hari kalau itu. tahu itu pertengahan produksi kah atau awal-awal? Pertengahan Iya, itu. pertengahan. Pertengahan. Kita ending udah lah. mau ending. Nah, karena Dapat puasanya kita. Kalau boleh tahu itu syuting berapa lama ya waktu itu? 20 hari. 20 hari. Berarti syuting 10 ya? hari ya? 10 hari terakhir ya? iya sekitar 10 hari 10 hari terakhir. 10 hari. Yang kejadian itu ya? Kejadian itu terakhir. 10 hari terakhir. Oh ya, wow. Ini sebuah insight baru sih maksudnya. Akhirnya bertemu sama orang yang pernah syuting di kuburan beneran gitu loh. Beneran. Dan itu kuburan terkenal kah? Oh, terkenal. Luas. Luas banget. Pemakaman kuburan kayak apa ya? Kayak leluhur gitulah. Lur, kuno Kuno banget, gitu. kuno banget. Yang nisannya tuh masih nisan kuno banget. Iya, Yang batunya tuh bulat-bulat gitu Iya, ya. iya. Mas Iya, Reza? heeh. Kalau kita kan nisan sekarang tuh yang kayak petak gitu, Iya, keramik gitu kan. Iya, iya. Kalau ini enggak, yang bener-bener batu Makam bulat. batu yang disusun-susun Nah, gitu. Yang orang yang udah meninggal dari 1945 gitu. Oke, iya iya Gue iya. tuh iya. baca-bacain karena gue Ah, iya penasaran iya kan. iya iya. Itu ada bayi yang meninggal 1945. Pokoknya udah lama banget bayi yang meninggal 1945 aja. Wow. Terus iya, ada yang iya. meninggal 19.300 berapa gitu. Iya, 19.300, 1930. 1930 Ya, berapa. dia lagi itu. Biarin aja. Ya ya, wow, ini seru banget di segmen ini. Gue nggak expect bahwa seseru ini. Oke, ini nanti kita bakal balik lagi ke film ya. Tapi sebelum itu ada yang mau lihat lagi, nggak apa-apa. Ultimates, jangan kemana-mana, tetap di Ulti Ulik Tipis. Balik lagi di Ulti, masih dengan cast film Almarhum dengan keseruannya tadi kita cerita-cerita dan sebuah fun fact ada yang kesurupan di set, terutama set kuburan ya. Tapi kita harus kembali lagi ke filmnya, Iya. terutama karakter sih sebenarnya. Aku mau nanya, waktu itu Kak Ratu dan Kak Dimas untuk mendalami karakternya gimana sih caranya gitu loh? Karena kan apalagi build chemistry terutama. Apalagi chemistry adik kakak kan, yang sebenarnya ada satu lagi tapi Iya. sedang tidak di sini. Iya. Nah, gimana kalian waktu itu nge-build chemistry satu sama lain? Mungkin ada ini kan biasanya kalau film horor nggak selalu serem dong, maksudnya memang Iya. ada kesurupan, pasti ada Iya. yang lucu-lucu atau yang apa gitu misalnya. Gimana sih, ada nggak sih cerita-cerita di balik itu semua? Awalnya kita tuh pakai acting coach ya, pakai Mas Coach. Rosa. Mhm. Di situ tuh kita ngebangunnya di situ semuanya waktu lagi reading. Yang lainnya ngalir ya, Ya, ngobrol aja Tapi gitu. awal-awal dia sempat bilang ke gua kayaknya ini gua pikir lo sombong lo, Bang. Iya, gue tuh awalnya kayaknya nggak asik deh nih orang. Kalau mau dia diajak sama si ngobrol. adiknya kan udah deket, udah kenal Deket, lama. udah kenal lama Oke. soalnya. Kalau gua kan jarak umurnya kan terlalu jauh ya. Iya. Antara Dan mereka. Mas Esa juga tuh orangnya diem banget kan, gue yang kayaknya nggak asik deh nih orang gitu. Gue underestimate duluan kan. Iya, iya. Karakternya begitu. Memang Iya. karakternya Ternyata begitu. dia lagi ngebangun karakter. Gue Iya, pun, iya. gue sama adik gue tuh yang kayak kita kan cerewis banget ya, anaknya Iya. bercanda mulu. Dia diem aja kita kayak, Berarti berasa method acting ya? Iya, apa ya? Dia Dia main- maksudnya ketika kita mendalamin itu begitu kita sampai di set kan nggak jadi PR lagi. Betul. Buat iya. itu sih sebenarnya gitu. enggak bro, cowok cool ya. Cowok Oh, cool. iya. Mereka kan kalau misalnya lagi break diajakin jalan, mereka pergi kemana? Gua Dia pasti nggak ikut. nggak Dia ikut. kayak, Nggak ikut. Ya, tipikalnya begitu. Memang karakternya itu memang kebiasaan kalau misalnya aku main satu project gitu ya, karakter ya, aku coba supaya PR aku nggak terlalu banyak ya, aku mulai kuatin dari pas pendalaman preparationnya gitu. Cuman ya kalau untuk chemistry ya kita soalnya di set juga kita Di set, ngobrol. lama-lama gitu. bercanda. Iya, lama-lama bercanda. Misalnya ada apa-apa ngobrol gitu. Oh, berarti ya first impression Kak Ratu ke Kak Dimas Sombong. in real life-nya ya, bukan karakternya ya, in real life-nya In ya. real life nih kayak. Emang Kan adik aku namanya Alzi kan, Zizi. Alzi. Emang dia orangnya diam gitu ya? Ah. Emang dia nggak ngobrol gitu ya orangnya? Kayak sombong banget gak sih? Gitu. Terus dia yang kayak nggak boleh gitu. Oh, berarti pas ini pertama kalinya Kak Ratu syuting sama Kak Dimas? Iya, pertama kali. Oh, pantas. Ya bener-bener klik banget lah. Ya memang from zero lah Iya, ya. from zero. Nge-build chemistry-nya Iya, gitu. kalau sama Alzi kan emang udah deket kan, kita udah kenal lama. Oke. Kebetulan. Tapi selama syuting aman kan? Aman banget. Aman banget. Aman banget. Malah dia Wah, makin tidak meyakinkan gitu bukan? enggak.
Iya. Oh, apa tuh? Malah dia tuh kesini-sini malah makin gak jelas, iseng banget, parah. Oh yang iseng Kayak Kak udah Dimas. kita nggak usah mengenal. Iya, sebenarnya usil. Usil Oh, banget, iya. parah. Tapi parah. kan kita usil nggak harus kelihatan. Iya. Iya betul. Kayak gue di situ kayak lebih baik nggak mengenal sih. Oke. Aku mau nanya buat Kak Ratu dan Kak Dimas juga, dari kayaknya kalau kita lihat dari film-film horor belakangan ini memang lagi marak ya film horor iya. belakangan ini di Indonesia yang berhubungan sama apa ya, kematian Iya. ada dan hubungan sama agama juga. Nah, sebenarnya aku pengen nanya nih, almarhum ini keduanya kah, maksudnya agama dan kematian gitu loh. Jadi di dalam satu film ini merangkum dua tema itu gitu loh, atau ada yang membedakan kah dalam film almarhum Ada ini? dramanya juga, ada drama keluarganya juga Drama ada keluarga. di sini. Oh. Kental juga di sini, kematiannya kental di Iya. sini, culture-nya kental di sini. Jadi bukan cuman hantu, bukan cuman tentang kematian bunuh-bunuhan, tapi lebih ke culture sih. Ini culture sama keluarga. Culture sama keluarga. Ya, yang lebih kental di sini tuh itu. Nah itu ya, kadang tuh yang aku lihat dari film ya, maksudnya aku kan juga penikmat film gitu, maksudnya karena kalau misalnya horor dar jump scare doang tuh berasa kurang ya, itu ternyata ada dramanya ya. Konflik keluarganya di sini kental banget ya. Iya. Oke. Kalau tahu sebenarnya nggak tahu sih ini spoiler nggak ya, tapi aku pengen nanya sih, sebenarnya konfliknya yang dibahas, terutama dalam keluarga Kak Ratu dan Kak Dimas di sini ya, konfliknya tuh apa sih? Misal nih, perebutan apa sih? Tahta atau apa sih? Ini kalau ini rezeki apa? Wah, apa sih wasiat? Warisan, betul, warisan. Iya, Wasiat, warisan. Warisan. Tiba-tiba ngeblank, iya. Heeh. Kayak gitu-gitu. Oke, ini gini aja nih ya, garis besarnya aja ya. Jadi nggak apa-apa. Oke, garis besarnya gini. Ini keluarga yang tinggal di kampung dan anaknya ini kan dua-duanya kuliah di kota. Terus satu kali mereka harus pulang ke kampungnya karena ada satu musibah kalau bapaknya meninggal, Pak Mulwanto. Ya, terus udah gitu, yang menjadi problem dan polemik adalah bagaimana mereka mempercayai tradisi yang di kampung dengan tradisi yang sangat rasional ala Wisesa. Wisesa sangat percaya, ya udah kalau orang udah meninggal kita makamin sewajarnya. Oke, Gitu. itu kan mungkin orang kota tuh ya. Iya. Nah, kalau Kalau di kampung ternyata ada tradisi yang berbeda. Nah. Ketika meninggal di Selasa Kliwon, Selasa Kliwon. ya garis besar, itu ada sesuatu ritual yang harus dilakukan. Nah, ini yang bertolak belakang. Ini yang menjadi konflik bagaimana masing-masing anak ini mengambil jalannya seperti apa. Iya. Kita harus memakaminya seperti ini. Iya. Sementara yang paling tua bilang, enggak, lu jangan ikut. Kan gue paling tua, lu dengerin kata gue. Gitu. Iya. Itu sebenarnya konfliknya dimulainya dari sana. Akhirnya berkembanglah menjadi satu Iya. cerita. Gitu. Karena kan mitosnya itu, kalau misalnya kita tidak melakukan ritual itu, keluarga yang lain ngikut. Ya, dia Ikut akan meninggal ikut. juga. mengajak. Mengajak. Yang si meninggal ini mengajak keluarga yang lain gitu, anggota keluarga yang lain. Nah, kalau misalnya kita mau memberhentikan itu ya kita harus melakukan ritual. Sedangkan Mas Yesa ini nggak pernah mau ikut campur kayak gitu karena benar-benar kotak banget dia pemikirannya. Itu yang jadi konflik di situ sebenarnya. Dan ya di balik itu semua ternyata ada sesuatu lagi ternyata. Nah, itu nanti sesuatu yang nantilah nonton iya, sendiri nanti lah. nonton sendiri lah ya. Nanti saya juga nonton sendiri kok, tenang aja. Tadi kan sempat dimention ya tentang tradisi ritual dan Selasa Kliwon itu. Nah, itu sebenarnya pas aku baca pun unik karena kan orang-orang biasanya ya Kliwon ya Jumat gitu dan bukan Selasa gitu. Sebenarnya mungkin ada yang mempelajari nggak sih kenapa Selasa Kliwon gitu dan spesifik itu, dan ini ada hubungannya sama ritualnya juga dong berarti. Sempat ngobrol sama Evelyn waktu itu ya, yang penulisnya langsung. Jadi Iya. memang tradisi ini ternyata memang ada. Ada di desa tersebut. Dia ngalamin gitu. Sorry, namanya desa apa? Desa apa ya waktu itu ya? Tapi daerah Jogja. Jogja. Daerah Oke. Jawa Tengah. daerah Jawa Tengah ya, oke. Tapi di film nggak dijelasin Nggak secara dijelasin secara spesifik. spesifik. Enggak. Oh gitu. Pokoknya intinya ini tuh culture yang orang Karena- Jawa Tengah punya lah kayak gitu. Takut terlalu sensitif kan, Iya. gitu. Jadi memang kita berfokus pada ceritanya aja Iya. gitu. Gitu. Ya kan? Oh, tapi maksudnya pas lagi mempelajari itu, apakah gimana ngomongnya? Adaptasinya kayak bingung nggak sih gitu loh? Awalnya bingung, makanya kita nanya ini tuh sebenarnya ritualnya kayak gimana. Nah iya, itu Nah, jadi gimana itu pas ada dua proses? ritual yang kita lakuin ketika anggota keluarga kita meninggal di hari Selasa Kliwon ini. Pertama itu waktu kita ngiringin jenazahnya membawa ke liang lahat, itu tuh kita mecahin piring. Oh,
Itu ada di teaser. Ada di teaser. Juga kita buang-buang, lempar koin. Di sepanjang perjalanan itu lempar koin kayak gitu-gitu. Nah itu tuh sebenarnya nggak ada penjelasan spesifik gimana sih. Cuman itu emang culture yang ada di desa itu, yang benar-benar harus diikutin. Karena kan film ini juga menceritakan tentang culture yang ada di Jawa Tengah sebenarnya. Gitu. Oke. Itu ya maksudnya menarik aja sih, soalnya aku pun sebenarnya baru tahu juga gitu. Sama kita juga baru tahu. Tapi Iya, ada ternyata. Tapi maksudnya Kak Dimas berarti melakukan hal itu yang tadi, ritual yang tadi itu. Ya makanya Tonton si aja. Tante. Ya jadi ya. Tonton aja. Oke. Kak Dimas, Kak Ratu, ada yang mau lewat lagi? Ultimates, jangan kemana-mana ya, tetap di Ulik Tipis. Masih di Ulik Tipis bersama cast dari Almarhum, Kak Ratu dan juga Kak Dimas. Kak Ratu, Kak Dimas, ini kan tadi sebenarnya kita dicerita juga tentang bagaimana ada yang kesurupan di set, di kuburan ya. Dan ini film horor juga, dan kalau aku lihat sih ya dari trailernya memang ya di desa gitu loh. Ya. Nah, maksudnya apa sih hal yang, tapi nggak usah spoiler ya, maksudnya hal yang paling sulit untuk syuting film horor, dan apalagi tadi di kuburan, dari pribadi masing-masing, Kak Dimas atau Kak Ratu, apa sih ya tantangannya gitu? Aku sih tantangannya lebih ke adegannya sih. Iya. Ada satu adegan itu ada di teaser yang aku dikubur, Oh. cuma kelihatan kepalanya doang. Iya. Itu deg-degan dikubur di situ. Itu beneran Itu beneran dikubur di Gunung Kidul itu. Kita syutingnya. Bentar, Dingin oke. banget, tengah malam buta, 6 jam dikubur Tanah kan? di tanah. Bentar, oke. Kak Dimas juga digituin nggak? Enggak. Oke, Enggak, ini aku aku nanya sama Kak Ratu adek dulu ya. aku, Aku iya. nanya Kak Ratu. Soalnya ini personal nih. Iya. Apa rasanya Rasanya dikubur. dikubur seperti itu? Jadi gitu? sebenarnya tekniknya aku kasih tau aja nih ya. Iya. Ini tuh tanah kan. Dalamnya itu aku duduk sebenarnya. Oh, duduk. Sama dia nih berdua nih, sama adik aku duduk. Oke, tanahnya berongga atau bener-bener padat? Berongga, Berongga, biar bisa oke. nafas kan. Iya, oke. Berongga. Cuman ada cumannya nih. Kan Cuman. berarti yang ditaruh tanahnya cuma di depan muka doang kan ya. Oh. Itu di depan di sini nih, itu ada ulet belatung yang Iya. full banget. Dan itu hidup beneran. Iya. Terus kan dikasih air hujan kan ya, kalau di teaser tuh ada hujannya. Itu air tuh masuk ke dalam. Jadi sebenarnya kita tuh kayak jatuhnya ngambang gitu di air di dalam. Iya dong. Terus gimana? Ngambang. tuh? Dingin banget di dalam situ. Iya. Jadi ya 6 jam direndam 6 jatuhnya. jam. 6 jam. Memang take-nya 6 jam. Take-nya 6 jam. Wow. 6 jam direndam, di dalamnya ada air jorok banget dan ada ulet-uletnya juga. Terus di depan sini ada ulet. Terus yang jadi tantangan lagi buat aku adalah kalau di teaser tuh kan ada ayam ya Iya. di kepala aku. Wah, itu aku bener-bener geli banget karena ayamnya beneran metong di depan muka gue. Dan Oh, itu tuh dia iya. masih kejang-kejang juga di kepala gue. Oh, iya. Aku geli banget. Iya. Wow. Tapi wow. Maksudnya gimana? Tapi itu take berkali-kali. Ya? Berkali-kali take-nya. Kok sabar? Sampai Karena sih? shotnya banyak. Shotnya banyak. Ya, Sambil maksudnya- hujan dingin banget, parah. Kok sabar? Kita nggak sih? main bohong-bohongan. Nggak main bohong-bohongan. Darah ayam beneran. Ayam beneran bukan dami. Kubur Ulat beneran, iya. beneran. Ulat beneran. Dikubur beneran walaupun nggak full tanah air Tetep dalamnya. Segini airnya nih, Iya. segini. Full segini. Karena air hujan kan dia menyerap masuk Tapi ke dalam. oke, posisi duduknya itu Kayak gini nih, sila gini. Oh, sila. Sila, dia di sini, yang adik aku di sini kan kita berdua Terus gitu. tanahnya di sini. Tanahnya di sini uletnya, ayamnya di kepala Terus gue. belakang Karatu tuh apa? Tanah kan? Tanah juga? Tetap tanah. Dia jadi dibikin liang gitu sebenarnya untuk kita berdua. Ya. Awalnya kosong, gue udah seneng tuh. Nah, nggak dikubur beneran gitu kan. Masuk air ternyata. Kata gue ya sama aja ini mah. Dingin banget parah. Wow. Itu 6 jam, dari jam 12 sampai jam 6 pagi. Itu full air 6 jam. Full berarti? air. Bulan puasa ya? Bulan puasa. Ibu. Sorry, itu jam berapa, sorry? Tapi take-nya malam kan? Take-nya malam. Take-nya malam. Iya, After tapi buka tetep puasa aja. tetap aja. Tetap Parah. aja. Full badan aku Baru tuh makan. full tanah semuanya. Iya, maksudnya tetap aja gitu loh. Aku pun bayanginnya juga. Kalau aku jadi Karatu nggak mau sih, kayak kabur deh. Ya namanya juga kita itu kan Iya ini sih. kewajiban kita sebagai aktor. Iya betul. Aktor itu nggak acting nggak? Itu beneran. By the way, kalau di teaser tuh ada yang aku teriak gede banget gara-gara ayamnya ada di kepala. Itu aku bukan teriak bohongan, itu teriak beneran. Itu beneran. Gara-gara aku geli banget sama kepala ayamnya yang Wow. nggak mau lagi. Tapi maksudnya aman kan badan habis itu? Aman. Apakah kayak
Ya pijet dikit lah. ya oke lah. Maksudnya nggak sakit apa gitu kan? Oh Kan- enggak. Meriang aja dikit. Tapi itu nggak ada persiapan apa gitu Nggak sebelum. ada. Maksudnya Nggak ada. Kara tuh tahu itu bakal jadi scene ekstrim. Aku tahu dan aku excited banget awalnya Excited? untuk excited banget Wah. awalnya untuk scene itu. Aku sama adikku tuh yang bener-bener kayak seru banget gak sih kita dikubur gitu kan. Oke. Terus tiba-tiba ternyata kayak gitu, kita yang kayak lemes banget gini. Seru-seru pulangnya besoknya Seru-seru. sakit. Pulangnya Mas Esa nanya gimana gitu kan. Nyampe Aku hotel tuh tipes. nanya gimana. Capek, lemes. Ya tapi sebuah experience lah. Experience. Kalau nggak dicoba nggak akan tahu. Yes, benar. Iya, tapi Tapi ya tapi nggak gitu tapi juga ya, kan. tapi Iya, oke. Wah, ini maksudnya aku pun maaf ya jadi agak ini soalnya maksudnya aku penasaran juga gitu. Dikubur hidup-hidup untuk acting yang nggak berasa acting gitu. iya. Oke, Bener-bener oke. teriak jadi-jadinya gara-gara ayam aja lah. Gara-gara ayam ya, dan ulet itu agak ngeri juga sih sebenarnya. Aku nggak takut ulet. Oh, nggak takut Nggak ulet. takut ulet. Ya, ketahuan Ayamnya yang gue takut. Gue takut ulet. Oke. Oke, itu tadi Karato ya memang sangat ekstrim sih itu jatuhnya ya. Iya. Kalau Kak Dimas sendiri mungkin ada yang selevel dengan Karato atau kayak Angga gue biasa Ya aja. udah top notch sih. Oh, udah top notch ya. Kalau Iya, iya. paling kalau aku tadi yang aku bilang yang scene pemakaman, terus Oh, iya. yang harus bawa mayat dari atas gitu ya, yang orang beneran nih dikafanin di bulan puasa masuk naik lagi masuk naik lagi. gitu. Olahraga ini Dan lagi itu- workout itu deh. Dikasih Iya. up gitu. Apa? Itu adegan pemakaman itu mulai dari pagi baru selesai itu jam 8 malam. Sorry, pagi jam berapa? Jam 7 Jam 7 pagi, kelar jam 8 Jam malam. 8 malam. Itu untuk satu Untuk adegan. satu adegan pemakaman. Pemakaman itu. Jadi yang karena angle-nya banyak. puasa-puasa kita yang diasepin gitu ya. Horor kan selalu ada asap. Iya, kan? selalu ada asap ya. Itu Iya, udah iya. itu. Panas terik. Panas terik. Waduh, ngebayanginnya enggak banget. gendong Mayat, Mayat. masuk, naikin lagi, taruh. Tapi yang jadi mayat nggak marah-marah. Gimana tuh yang jadi Dia mayat? dibayar Dia kebetulan ya. dibayar. Iya, tapi kan tetap aja ya maksudnya Enggak, jadi mayat gitu. Berarti maksud gua, Panas banget itu, Pak. iya gimana Panas itu? banget. Mukanya dipucetin juga kan. Iya, dan Itu itu ditutup bener-bener- kan, Hidungnya ditutup, gitu-gitu. Tapi ya udah experience baru Experience aja. baru aja. Belum pernah sih Belum ngerasain pernah. kayak gini Ya. beneran Ya. semuanya tuh dibikin real aja gitu. Mm-mm. Mayatnya real, semuanya real. Maksudku ini kan suatu hal yang memang ada gitu loh, menguburkan Hmm. seorang mayat memang ada gitu. Iya. Tapi bedanya Kak Dimas kali ini harus naik turun Iya. gitu. Iya, Jadi memang biasanya kan dummy atau Iya, apa iya. gitu, Dummy, ini iya. beneran Atau pura-pura berat gitu pura-pura ya. berat ini Pura-pura berat beneran. gitu. Anggap aja angkat beban sih, Kak. Iya, nggak pas puasa Nggak. juga. Nggak pas siang-siang puasa ya. juga ya. Iya. Nggak bisa minum, Nggak ya kan bisa tahan minum. banget. Tapi keren lah gitu. Iya, jadi memang ya itu challenge-nya sih. Di Challenge, bulan puasa menahan emosi dan Iya. menahan energi yang Bener-bener diem aja deh kita. diem aja. Oke, tadi kan sempat di-mention juga bulan puasa. Maksudnya pas lagi bulan puasa itu full bulan puasa syuting Kita atau sisa kalau nggak salah seminggu kita puasa awal tuh di situ. Iya, seminggu puasa itu adalah syuting? syuting. Oh, kirain full gitu. Jadi Enggak, kayak wow gitu. Enggak, Karena sebelumnya kan kita syutingnya tuh di Klaten. di Klaten. Di Klaten. Dan itu belum puasa. Itu belum puasa. Belum. Oh, belum. Belum, puasa. Oke. Wow. Ini memang maksudnya kalau horor kan pasti memang banyak ekstrimnya Iya, gitu dan iya. terutama Karatu yang bersedia untuk dikubur. Ya kan awalnya mikir seru banget nih. Seru gitu. banget, iya. Seru banget nih. Seru Ternyata, sih. seru banget. Seru banget. Makasih ya. Seru banget Makasih Mas testimoni ya. Ade. Testimoni. Testimoninya keren. Oke. Wow, Kak Ratu, Kak Dimas, maaf. Ultimate juga jangan kemana-mana ya, kita masih mau ngobrol yang seru-seru lagi di film Almarhum. Jangan kemana-mana, tetap di Ulti, Ulik Tipis. Masih di Ulti, Ulik Tipis, Ultimates, masih bersama Kak Ratu juga dan juga Kak Dimas di sini. Tapi kita boleh lah ya ngobrol-ngobrol santai dulu gitu. Boleh. Boleh banget. Bagaimana pengen tadi sudah ngasih tahu sih sebenarnya. Pertama kali ini sebuah fun fact ya, karena di Ulti ini udah cukup sering bahas film-film itu gitu loh, yang dimana pertama kali aku nonton Karatu adalah di film Bima X 5X, waktu itu. iya. Tapi masih kecil sih memang waktu Umur itu. 13 tahun, Bu. Gua pun masih kecil juga waktu itu Emang gitu iya? loh. Ya dia nonton Bima X. 2016 kan? Iya. 16 tahun. Bima X kan film 16 superhero. 16 tahun 2016. 16 tahun. Kebetulan saya 2000. Oh. Emang muka kelihatan 35 gitu loh. Iya memang Oke, iya. oke. Ya, kebetulan emang 2000. Berapa? Sekarang? Hah? 24.
Kenapa emang? Oke, nggak apa-apa. Beda 4 tahun berarti sama gue ya? Bijak Iya, beda banget. 4 tahun. Bijak banget, bro. Bijak banget. Bijak. Omongan lu dewasa banget, bro. Keren Dewasa banget, bro. Terima kasih, terima Gue kasih, respect terima banget, bro. Astagfirullahaladzim. Nggak berasa bijak saya. Bajak iya. Oke, aku pengen nanya nih tadi yang ini saya sebuah fan. Akhirnya bertemu sih sama waktu itu namanya Arsya. siapa? Arsya ya. Itu aduh jadi bahas film lain ya. Mohon maaf nih. Cuma maksudnya Arsya tuh sangat ini aja gitu di Iya, di franchise itu karena tanpa Arsya tidak ada topeng besi. iya. Seru-seruan aja sebenarnya. Maaf ya, agak tiba-tiba jadi interrupt gitu. Oke, aku mau nanya Kak Ratu, Kak Dimas, biasanya orang-orang yang ke Ulti, aku tanya ini film favorit atau kayak dengerin musik apa sih gitu-gitu nih. Tapi aku pengen nanya karena sekarang konteksnya film, Kak Dimas sama Kak Ratu tuh film gini deh. Yang memutuskan untuk Kak Dimas dan Kak Ratu sebagai aktor profesional itu film apa dan yang pengen nanya juga film favoritnya apa sih secara personal? Siapa terserah nih, Kak Dimas atau Kak Ratu duluan. Aku sejauh ini film favorit aku sejauh ini ya. Sejauh ini. Death Note. Death Note berarti yang Film Indo. Indo. Film Indonesia. Death Note, coba deh. Aduh, Tahu? Serius nggak tahu Death Aku Note? taunya Death Note Jepang. aku pernah dengar Jepang. Jepang. Ini film Jepang bukan? Anime Nggak, sama film Indonesia live kan action itu ada. yang main Morgan, yang main Cornelius Ani. Nggak tahu lagi. Oh. Aku baru tahu tuh. Aku baru tahu. Berarti kita kurang Iya, iya. Iya. pengetahuan. Soalnya Jujur emang emang nggak nggak tayang luas banget di sih. bioskop, dia kan tayangnya di Apple TV. Nah, pantes. Oh, iya. Tapi itu iya, film oke. menurut gue keren banget dan kayak ya maksudnya bukan komersil. Oke. Bukan film komersil gitu. Oh, Iya, iya. Tapi kalau yang tadi apakah itu film yang memutuskan untuk Kak Ratu sebagai aktor? Yang Enggak sih, sebagai bukan. aktor apa? Itu kan sebenarnya aku tuh pengen jadi aktor tuh dari kecil, bukan karena aku nonton film. Pengen Oh, aja. Pengen aja. Uh-uh. Ya itu sih Cuman dari yang film yang akhirnya aku bisa banyak belajar tentang film itu awalnya berawal dari aku nonton Death Note. Terus aku sering nonton film-film India yang bagus gitu, misalnya kayak India. Kabir Singh, Oh. kayak Siapa PK. aktor favorit India siapa? Iya. Aktor favorit India aku Shahid Kapoor. Oke. Shahid Kapoor. Nah, itu yang main Kabir Singh. Oh, oke. Wow. Iya. Ini jujur memang filmografi gue tuh nggak seluas itu sebenarnya Sama gitu. sih, bro. Iya Aku kan? juga baru banget Iya, baru iya. banget bisa menjelajahin film sedalam, belum dalam ya lebih tepatnya, tapi banyak tahu akhirnya tentang film itu juga baru-baru ini. Baru-baru ini. Tadinya itu aku cuman syuting Tapi dan kosong aja gitu. Tadinya iya, aku cuma iya, syuting, iya. syuting dan akhirnya kesini-sini aku tuh mau belajar dalam banget tentang film. Berawal dari nonton film India yang Kabir Singh itu, and then aku nonton film Death Note, kayak gitu-gitu. Jadi film-film yang masuk festival tuh aku biasa nonton. Masuk Karena festival. karena itu benar-benar bagus banget untuk mempelajari film Nontonnya itu. mana tuh yang masuk Nonton film festival. Di Biasanya festival? Oh enggak, jadi film yang udah masuk festival Oke. itu biasa di Netflix kan. Oh, iya, platform streaming gitu-gitu Iya, ya. Jadi aku mulai nonton film-film yang ada festivalnya, yang masuk nominasi lebih tepatnya. Wow, iya, oke. Itu banyak belajar sih dari film-film kayak gitu. Oke. Tapi kalau mungkin ada aktor favorit juga? Aktor Indo. Bebas? Kalau India tadi Shahid Iya, Kapoor. saya Kapoor. Kalau Indo Siapa tuh? Gak apa-apa lagi. nggak apa-apa lagi. Aja. Kenapa ya? Ada apa ya? Message. Aku nggak tahu ada apa nih. Yang main Death Note deh. Yang main Yang main Death Death Note. Oke. Pokoknya salah satu aktor. Salah yang satu main aktor Death yang main Death Note. Mungkin Hollywood ada? Bikin jadi romantis. Note. Kenapa ya? Ada apa ya? Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak tadi Hollywood ada? Hollywood, kalau Hollywood itu siapa ya? Kayak enggak. Nggak ada ya? Enggak. Aku karena suka Bollywood. Bollywood. Memang bukan H tapi B ya? Iya, Ya, bukan oke, H tapi B. oke. Suka Siap, Bollywood. siap, aku. Suka siap. banget sama Bollywood. Oke, kalau Kak Dimas sendiri mungkin ada personal favorite Film dari film Indonesia apa film luar? Bebas. Kita mau bebas di sini. Iya, santai aja. Kalau Santai aja. bilang film apa banyak banget ya. Kalau Iya, film iya. Indonesia mungkin bisa disebutin ya. Ya paling suka Janji Joni. Wah. Sama ya. Kemudian kita sama. Ah. Cuma belum sempat review aja. Nah, Oke, Janji Joni, terus Janji Joni, terus filmnya Kamila Andini yang ya film Yuni gitu. oke. Terus ada juga film banyak sih kalau Indonesia. Sorry, ini bukan film tapi aku suka banget Gadis Kretek. Oh, serial. Gemes. serial. Itu serial kan ya? Iya, aku suka banget by the way. Kan ada ini orang kan. Ya. Oke. Ya, terima kasih loh. Aku tuh sumpah ada lucu kan waktu aku ketemu sama dia kan pertama kali waktu di film ini kan. Ini yang di Gadis Kretek bukan sih? Oke. Gitu. Aku langsung kayak ini bukan sih yang nyebelin itu. Itu kebetulan yang nyebelin kakak saya, Winky. Enggak tapi yang nyebelin sih kayak lo sesantuy itu orangnya. Iya. Gitu. Oke. Banyak lah tapi kalau film luar yang akhirnya Nah, memutuskan film luar.
pengen Iya, ini, iya. pengen gue pengen main film nih gitu ya. Gue waktu kecil itu waktu gue nonton film Jurassic Park. Wah, Jurassic Park. Jurassic Boleh, Park. boleh, Sama boleh, gue juga boleh. nonton itu sih. Ya, jadi gue kayak wah itu film tuh bisa bikin kayak gini ya, Iya. bisa bikin kita berhayal, bisa bikin kita ini gitu. Oh, kalau aku sih lebih ke ini ya. Apa tuh namanya? Yang filmnya Tom Cruise? Apa Top Mission Gun? Impossible? Top Gun. Oh, Top Gun. Wah, itu Mission Impossible? mantap itu, mantap Iya, itu. Top Gun, Top Gun. Sama kalau dari kecil sebenarnya aku tuh paling suka sama film Fast and Furious. Semuanya tuh aku tonton dari awal sampai habis, sampai yang Sampai terakhir yang kemarin. terakhir. Sampai dia ke bulan Suka. itu ya. Iya, sampai ke itu bulan. ngawur Udah sampai ke banget, tapi bulan. udah. Iya. Tapi seru-seru. Apa-apa. Oke, oke. Berarti tadi apa tadi, sorry? Jurassic Park. Jurassic Park. Jurassic. Wow, Jurassic Park. Oh, suka yang ya. dino-dino gitu ya, Kak? Enggak, jadi film Jurassic Park itu pertama kali gue nonton film yang kayak bisa ya ternyata Iya, lo iya, iya. bikin film Iya, sampai iya sih. CGI-nya keren bikin banget. dinosaurus, Iya, apalagi CGI-nya di keren tahun banget. segitu Iya. ya. Apalagi tahun CGI-nya segitu keren gitu. banget memang. ILM memang. Karena kan ya. biasanya kan yang kita tonton kan masih kayak dibikin Praktikal. praktikal banget Iya, gitu. iya, iya. Iya. Oke, oke. Wow, tapi kalau aktor mungkin ada Aktor favorit aktor yang menjadi role model Kak Dimas mungkin? Ratu Sofia. Indonesia. Bebas. Kalau Indonesia boleh, sekarang- Hollywood ada. Kalau Indonesia sekarang ya teman gua Reza lah. Reza masih on top, top notch. Oh, oke. Kalau perempuannya Ratu gua Sofia. belajar lagi. Saya. Kalau perempuannya mungkin sekarang Putri ya sejauh ini. Putri Iya, Marino. iya, Putri Marino. Oh iya sih, Iya, Putri iya. Marino. Oh iya, juga. setuju sih. Putri Marino, Setuju. iya. Hollywood ada? Kalau Hollywood gue suka pemainnya tuh Edward Norton yang Edward aktornya Norton. sama Oh, Daniel Wolf of- Day-Lewis pasti. Terus kalau Ah, yang iya. cewek Meryl Streep. Meryl Streep. Ah, wow, tua ya. Oke. Oke, seru ya akhirnya bisa bahas film favorit sama aktor beneran gitu loh. Karena Amin, selama ini amin. belum pernah aku tanyain gitu loh. Dan ini Kak Dimas sama Kak Ratu orang yang pertama aku tanyain. Oke, Ultimates. Kita akan kembali lagi ke film almarhum setelah ini. Tapi jangan kemana-mana ya, tetap di Ultivis. Balik lagi di Ulti, masih bersama gue Bagas, Kak Ratu dan juga Kak Dimas. Tiba-tiba tadi ngeblank Kak Putri, siapa? Kak Ratu. Ratu. Tiba-tiba ngeblank gitu. Oke, kita setelah ngobrolin film favorit masing-masing ya, Iya. kita balik lagi ke almarhum. Jadi mulai dark lagi. Aku pengen nanya sebenarnya kalau dari masing-masing Kak Ratu atau Kak Dimas, almarhum ini sebenarnya ingin menyampaikan apa sih dari film ini? Pasti kan film pasti ada sebuah statement gitu. Dan apalagi dari karakter masing-masing juga ada spesifiknya. Tapi secara overall dulu deh, almarhum itu sebenarnya ingin menceritakan tentang apa sih gitu loh. Pesan yang bisa kita dapat tapi nggak perlu spoiler, nggak apa-apa kan. Sebenarnya pesannya sih yang kuat adalah kematian itu bisa datang kapan aja, ke siapa saja, dan apa yang sudah kita persiapkan ketika kita mau dipanggil nanti. Iya. Gitu. Jadi kadang-kadang kan orang suka nggak sadar ya, mereka suka lupa dengan kematian, mereka pikir akan selalu ada hari besoknya. Dan almarhum ini kan tentang keluarga itu, bagaimana dia kayak mungkin dia terlalu sibuk dengan kegiatan dia sampai dia melupakan tentang keluarganya sendiri gitu. Akhirnya waktunya mungkin dia akhirnya nggak bisa ketemu, atau mungkin akhirnya dia harus berpisah secara mendadak. Makanya kita di film ini message-nya adalah kita harus mempersiapkan sebaik mungkin diri kita, karena kelak nanti kita akan menjadi almarhum juga kan. Dan Itu almarhum. gelar terakhir yang akan kita dapatkan nanti. Oh, sebenarnya aku ada satu pertanyaan lagi, tapi kita ke Kak Ratu dulu. Sebenarnya apa pesan dari film almarhum ini gitu? Kurang lebih tadi sama kayak Kak Dimas. Ya. Enggak bercanda. Ya, yang Kak Dimas bilang tadi itu benar. Terus lebih tepatnya juga untuk apa ya? Ya percaya dengan, enggak disuruh untuk percaya dengan mitos. Oke. Cuman kalau misalnya di satu daerah itu ada kepercayaan, ada culture tersendiri, ya ikutin aja. Jangan gitu. keras kepala kayak dia. Oh gitu. Itu sih lebih tepatnya. Jadi maksudnya kayak ya kita kalau ada di satu daerah yang punya culture tersendiri, ya ikutin aja. Jangan malah melenceng, paham nggak maksud gue? Ya paham. Ya kan? Karena terkadang kan setiap daerah kan punya kepercayaannya masing-masing yang kita harus hormati di setiap kita di daerah tertentu gitu. Misalnya kalau misalnya kita kayak mendaki gunung gitu kan pasti ada larangan ini, nggak larangan itu harus kita ikutin aja sih sebenarnya peraturan-peraturan kayak gitu itu sih. Tapi in real life teman-teman di sini seperti itu juga atau kayak enggak sih, aku lebih ke ya kalau misalnya pergi suatu daerah yang sakral gitu tempatnya, aku pasti akan ikutin peraturan yang ada di sana. Menghormati aja sih lebih tepatnya. Kalau Kak Dimas? Aku anak rumahan.
Oh nggak kemana-mana ya, kayak udah di rumah aja gue gitu. Aku juga anak rumahan kok. Gitu. banget. Oke. Tadi aku pengen ada satu pertanyaan, terutama buat Kak Dimas sebenarnya. Kenapa namanya almarhum aja? Kan kita udah juga ngobrol ada almarhum sama almarhumah kalau Jadi cewek. quotes Nah, waktu aku ya, aku nggak tahu kalau dia. Waktu aku dikirimin sinopsis itu tuh ada quotes yang menarik pokoknya intinya adalah sejauh mana kita akan mengejar gelar atau sejauh mana kita akan mengejar cita-cita, pada akhirnya gelar yang kita dapatkan adalah Almarhum. Itu gelar terakhir. Jadi quotes itulah yang menjadi kayak sentilan sebenarnya buat aku pribadi. Oh iya ya, kita kadang-kadang kan selalu ngejar dunia, kita selalu mempreparein pengen mengejar cita-cita kita, tapi kita lupa untuk menyiapkan bekal kita nanti ketika Untuk akhirat. kita meninggal. Iya. berarti apakah ini lagi-lagi pendapat pribadiku, apakah film ini ditujukan untuk para calon almarhum aja, bukan untuk almarhumah? Maksudnya secara pesannya ya, secara kalau yang untuk terjadi. almarhum kan udah nggak ada orangnya. Iya, Gimana nggak mereka bisa menonton? nonton. Iya sih, maksudnya. Iya, Kita maksudnya. semua adalah calon almarhum dan Iya. Nggak, maksudnya apakah untuk laki-laki aja gitu maksudnya tadi? Oh, yang enggak, bukan? Oh enggak, Enggak, ini kan? general Semua kok. Ini general. general. Laki-laki, perempuan, Iya. Iya, oke. iya, oke. Nah, ini juga tadi aku pengen tanyain, karena almarhum tadi kan kita sudah ngobrol juga terafiliasinya dengan Islam. Nah, apakah agama di film ini akan kuat? Maksudnya ya mungkin ada kayak ada scene sholat atau apa gitu loh, bakal Di sini sekuat itu. Ada Ada. scene tahlilan kan. Ada scene Di tahlilan. sini agamanya juga kuat kok. Jadi memang menggabungkan antara tradisi dengan agama. Nah, ini mungkin nanti ada konflik yang menjadi menariknya di situ. Kalau Wisesa tuh lebih orangnya tuh sangat agamis. Yes. Oh, agami ya? Yes. Jadi dia ya kan? Iya. Wisesa tuh percaya kayak ya setahu dia kalau agama ya begini gitu. Kalau iya. di keluarganya kan keluarga tinggal di Culture, kampung, culture ya culture. ngikutin culture gitu. Kalau Nuri itu agamis nggak sih? Setengah-setengah. Setengah-setengah. Iya, Setengah setengah-setengah dia. Walaupun tetap soft, tapi Intinya santai aja. dia santai. Santai, Dia ngikut aja. kota pada umumnya lah ya. Iya, gitu. ngikut aja. Oke. Dibilang keras banget enggak, dibilang santai juga enggak. Jadi kayak ngikut aja sih sebenarnya. Ikut aja, oke. Oh sorry, tadi bahkan 3 bersaudara. Kak Dimas sebagai Wisesa di sini anak pertama, Iya. kalau nggak salah. Anak kedua, sama satu lagi Yanda. anak ketiga Yanda. itu sebenarnya kalau di filmnya berperan sebagai umur berapa sih? Kalau boleh tahu? Kan tadi kuliah, berarti umur Aku 24 ya. 24. 24 ya, aku 24. Kak Dimas? Umur 34 dia udah dokter soalnya. Oh iya, kalau adeknya Adek itu 17. 17. Oke. Aku pun sebenarnya juga penasaran filmnya kayak gimana, karena kalau dari teaser pun ini satu hal yang aku hargai dari film ini, karena teasernya tidak menunjukkan banyak plot dan juga cerita, karena kan ada tuh yang trailer yang dar-der-dor tiba-tiba cerita di sana di mana-mana kan. Aku pengen nanya juga sih sebenarnya tentang teman-teman di sini deal with the ghost di ini nggak sih, kayak melihat langsung hantunya gitu loh. Gimana? Atau maksudnya di adegannya tuh ada adegan yang bareng hantunya atau ada nggak sih? Makanya kalau tadi kan yang paling ekstrim dikubur gitu loh. Ada. Oh, deh. Nah, kan gue ada berhubungan langsung sama hantunya, kan gue ada sini. Oh enggak, maksudnya yang real. Oh, real ghost hantu. apa? Oh bukan. Ya mungkin ghost. ada. Oh Iya. ada dong. Mungkin Ada ada Ada. yang Ada. Enggak, kalau yang hantu beneran gue nggak bisa ngeliat hantu dan nggak pernah diganggu hantu juga. Oh, Dia enggak. mah orangnya nantangin. Oh nantang. Oh pemberani. Pemberani dia. Pemberani. Ah. Oh iya. Kalau Kak Dimas? Saya netral aja. Netral aja. Bohong. Netral aja. Masa percaya nih. Tapi adakah kejadian-kejadian mistis semacam itu? Kejadian ada tapi bukan ya itu kan tadi ada yang kesurupan. kesurupan. Terus Bukan kalau di kita hotel tuh ada yang lucu lah ya, kalau penginapan ya kan. Oh iya. Penginapan Ya, tuh itu Ada apa tuh? Ada itu- suara kan? Enggak, bukan suara lagi itu mah. Langsung apa ya? ding. Suka remote TV TV nyala sendiri. Oh, terus apa, tapi di hotel ya, bukan penginapan, bukan di set ya. penginapan. Iya, aku nggak pernah diganggu. Karena tau mah. Karena Aku kita udah- di set itu kita harus apa namanya selalu kayak Teletubbies gitu harus Iya. dipeluk, berpelukan gitu. gitu. Berpelukan. Enggak juga sih. Karena yang Iya, kejadian iya. kan yang driver yang harusnya pindah keluar ke depan. Iya. kan. Aku tapi beneran loh, semenjak Sama syuting Miss Kay. film horor 7 film dalam 2 tahun ini, horor terus nggak ada diganggu. Ngeri ganggu. Karena
anaknya pemberani, nantangin Emang malah supaya pengen liatin. emang chill girl aja lah. Chill aja bro, anak ke Jakarta bro, santai. Kalau mau ada penelusuran yang Kan udah pernah. Iya, Udah pernah aku penelusuran Iya, iya, apa penelusuran. Risa Saraswati Mana itu. nggak? Ada, nggak ada, iya. katanya. Oh, Iya, nantang. sampai dibuka mata batin aku kebuka juga. Gak kebuka. Buka, nggak bisa lihat aku. Mungkin kamu pada takut kali ya, apa? Karena gue makhluk-makhluk juga itu. hantu sebenarnya. She said it herself. Heeh. Oke, Kak Ratu, Kak Dimas, sekali lagi terima kasih sudah Thank datang ke you. Ulti. Halo Ultimates, jangan lupa saksikan film Almarhum yang akan tayang tanggal 9 Januari 2025 di bioskop kesayangan kalian. Oke, Ultimates, terima kasih sudah nonton Ulti sampai detik ini. Kita ketemu lagi ya di Ulti selanjutnya. Dadah! Bye.